Alhamdulillah, ibu-ibu rahimakumullah, di pagi hari ini saya bisa sampai di Kampung Hutan untuk yang kedua kali. Ini berkat Ustadzah Ris. Jadi saya sampai di sini, mudah-mudahan kajian hari ini menjadikan dengan keberkahan dan ibu-ibu bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bahas di pagi hari ini. Sekaligus saya izin berdiri ya ibu-ibu, biar kelihatan ukurannya. Ya, jadi kelihatan kan yang belakang ya? Sawah kelihatan. Sebelum saya sampaikan materi yang ingin saya sampaikan, saya juga mengucapkan kepada para ustadzah yang sudah hadir di sini. Kenapa? Karena judi ini sudah marah. Jadi kalau kita dulu mengenalnya ya judi aja gitu ya. Tapi dari tadi kok ada aja judol gitu ya, judi online gitu ya. Ini karena mengikuti perkembangan. Coba saya tanya, ibu-ibu yang di sini hadir di masjid ini, siapa yang nggak bawa HP? Yang nggak bawa agak tinggi. Bener nih, ibu-ibu nggak bawa nih. Tapi punya kan? Oh, ada di rumah. Yang nggak punya deh kalau gitu, yang nggak punya HP. Punya juga ya. Tapi saya bukan toko HP juga. Hanya HP, bukan mau bagiin HP. Nanya aja. Nanya aja. Maksudnya kenapa nanya begitu? Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi kenapa marak judi online ini? Kalau di sini ada 2.000, ternyata yang nggak punya HP-nya cuma berapa persennya, sedikit. Tadi ada pun yang nggak bawa, punya kok di rumah, gitu kan? Kalau sehari-hari ini saya pakai HP. Apalagi coba anak ibu-ibu, ada nggak anak ibu-ibu yang punya HP? Pada punya kan ya Bu? Maksa dong, ya kan? Nah makanya sekarang yang marah akhirnya judi online. Karena kondisi saat ini penuh dengan online, akhirnya judi pun jadi modifikasi Bu, gitu ya. Jadi semakin marak gitu, jadi judi online ini jadi makin meningkat nih, gitu ya. Kenapa sih? Padahal tadi sudah disampaikan oleh Ustadzah Riyati bahwa bahayanya udah jelas gitu ya. Kemudian juga sanksinya udah ada gitu. Tetapi kenapa makin banyak? Gitu, makin banyak terus meningkat gitu judi online ini. Kita lihat ya Bu, satu persatu masalahnya. Kenapa judi ini makin meningkat? Kita lihat yang biasanya bikin kapok itu biasanya peradilannya nih, benar apa enggak gitu ya, diadilinya benar apa enggak. Kita lihat yang pertama, ternyata menurut analisa bahwa makin maraknya judi dan juga sekarang yang makin gampang judi online. Kenapa nih Bu, judi online itu diulang-ulang ya? Kalau dulu orang mau main judi itu kudu berangkat. Kalau tadi dicontohkan ada sabung ayam, berarti dia kudu pergi kan, bukan di rumahnya, bukan nonton TV terus diaduin ayamnya kan, gitu ya, bukan, berangkat. Makanya dulu, kalau zaman dulu mereka masih takut-takut tuh, kalau ngadain judi, misalnya sabung ayam itu sembunyi-sembunyi di tempatnya juga yang dianggap oleh para penjudi itu aman, gitu ya, karena ada ketakutan. Nah sedangkan sekarang, apalagi ditambah setelah pandemi kemarin itu, semua online. Kalau judi ayam tadi yang harus berangkat, ada waktunya, ada batasnya, karena mereka ada ketakutan. Tapi dengan judi online ini Bu, sehari bisa 24 jam. Ya kan di HP tuh, ibu-ibu aja kalau buka internet, bisa jadi tuh masuk tuh, itu iklan judi. Gitu ya, jadi gampang banget gitu untuk main judi online ini. Nah ternyata kalau dilihat kenapa makin marak, bahkan tadi dikatakan pemainnya itu adalah anak-anak sampai kalau pelajar sampai perguruan tinggi, bahkan tadi fakta-fakta menyebutkan sampai katanya anggota DPR pun se-Indonesia itu yang ketahuan ya 1.000 orang, bayangkan Bu.
Yang kemarin ibu-ibu pilih jangan-jangan itu. Ternyata main judi online. Ya kan, anggota DPR, bahkan emak-emak pun main judi. Kalau ibu-ibu kan aktif di Majelis Taklim ya, bisa jadi tetangganya begitu ngobrol, aduh lagi BU katanya. BU itu apa bu? BU lagi butuh uang banget. Kalau ditelisik-telisik, gara-garanya apa? Main judi online. Terus karena habis uang, akhirnya pinjaman online. Terus akhirnya dikejar-kejar kan gitu. Nah ini ada beberapa kemungkinan bisa jadi nih, ini dengan judi kenapa marak sampai tadi dari anak-anak sampai orang tua pada main judi? Karena tidak ada ini bu, pengarahan, tidak ada pendidikan, tidak ada bimbingan. Sebenarnya judi itu apa? Karena sekarang kan udah dimodifikasi. Makanya kalau ibu-ibu ada yang bawa ayam, ngadu ayam, kata ibu-ibu, tuh ada yang main judi, ya kan? Ibu udah tahu kan? Terus ada yang main gaple, pakai uang, kata ibu, apa itu namanya? Judi. Terus ada lagi tadi yang main kartu, itu kan ibu-ibu tahu judi. Tapi sekarang judinya udah berkembang tuh. Jadi karena tidak ada edukasi, tidak ada pendidikan, pengarahan, masyarakat nggak tahu. Akhirnya kejeburlah semuanya ke dalam judi. Apalagi ibu-ibu pegang HP. Dan sekarang anak-anak bu, minta uang itu bukan buat jajan. Yang pertama buat beli kuota, yang kedua karena main judi kudu pakai kuota, buat itu judi. Makanya tadi kan kasus-kasus anak-anak akhirnya berani ngebunuh ibunya, berani maksa bapaknya untuk main judi online. Karena judi online zaman sekarang itu bisa di 5.000 aja bisa bu, main judi online itu. Nah ini semua nggak ada pendidikan ke masyarakat, apalagi ke anak-anak pelajar. Karena kan ibu tahu sendiri sekarang di sekolah aja pelajaran agama ini udah nggak ada ya bu. Jadi kira-kira tahu nggak hukumnya judi? Nggak tahu. Jadi semua itu gitu ya, hanya sekedar apa? Pendidikan agama nggak ada, tapi yang diberikan tontonan di televisi, termasuk di HP-nya kalau nonton YouTube, orang-orang yang banyak duit. Hidupnya kan nampilin mobil mewah, rumah mewah, terus makan di sana sini gitu kan? Apa istilahnya kalau makan di sana sini itu? Kuliner. Sampai emak-emak aja kan Sabtu Ahad, alhamdulillah nih ini ibu-ibu yang dipilih ini oleh Allah hadir di sini. Biasanya ibu-ibu kalau hari Sabtu atau Ahad itu katanya mau apa? Kulineran. Mau kulineran gitu. Apa? Shopping. Masya Allah tuh. Gara-gara pengen kulineran, pengen shopping, biar gaya, menterek, akhirnya duitnya dari mana? Kan dari gaji mah habis. Akhirnya apa? Main judi atau pinjol. Banyak sekarang yang stres gara-gara itu. Nah ini kurangnya pendidikan nih. Di Majelis Taklim ibu-ibu suka dibahas judi. Dibahas nggak judi? Dibahas nggak bu judi? Bahas. Ada ustadahnya ya. Kemudian yang kedua adalah, nah ini yang tadi ya, lemah dan minimnya penindakan hukum. Tadi coba judi dihukum memang 10 tahun sih di undang-undangnya, tapi tergantung waktu, ya kan? Tergantung waktu semuanya. Di undang-undangnya sih 10 tahun, tapi kalau kasus judi itu bu, karena judi itu berkaitan dengan ini, dilihat kalau bandar ya besok juga pulang lagi, kan bandar bisa bayar. Itu yang terjadi bu. Makanya ibu-ibu jarang ngeliat dipampangin bandar gitu ya, sekian tahun, sedikit banget dibandingkan misalnya kalau yang maling ayam. Bahkan ibu-ibu lihat yang maling ayam digebukin masa sampai mati gitu. Tapi kalau bandar, pemain judi itu jarang, karena mereka itu ya ada waktunya.
Jadi artinya begini ya Bu. Kemudian yang ketiga nih, nah ini ada manfaat antara penguasa dengan bandar judi. Tadi sudah disebutkan. Zaman dahulu Bu, nah, ibu-ibu kenal Porkas? Kenal ya? Yang seusia saya pastilah kenal Porkas ya kan? Porkas, SDSB, terus apalagi tadi? Nah, ini yang diselenggarakan oleh negara. Porkas, SDEB, SDSB itu ada undang-undangnya. Kan dulu negara tuh dikasih undang-undang untuk Porkas, SDSB itu dengan alasan untuk membiayai olahraga. Berarti dianggap dari judi ini ada manfaatnya enggak? Ada. Maka mungkin enggak judi ini bisa diberantas kalau dianggap ada manfaatnya? Tidak lah. Tidak gitu. Kalaupun misalnya gini nih, contohnya ya Bu, ibu punya HP, balik lagi ke HP. HP-nya udah butut banget semenjak ibu beli sampai sekarang, mungkin 10 tahun yang lalu, ini HP belum ganti-ganti. Sebenarnya nih, ini HP udah tua banget gitu ya. Udah bahkan kacanya juga banyak yang apa Bu? Yang retak gitu ya. Tapi kata ibu, tapi masih bisa baca WA, tapi bisa teleponan. Kira-kira dibuang enggak? Sayang banget deh, mama yang penting bisa WA, bisa teleponan, ya kan? Yang lain-lainnya nggak penting. Nah, ibaratnya seperti ini. Tadi bahayanya udah tahu luar biasa. Pemainnya juga sampai ke anak-anak. Tapi kata penguasa, ada manfaatnya untuk ngebiayai olahraga. Makanya tadi betul Bu, setiap ada olahraga di situ ada judinya. Baik sepak bola, bulu tangkis, main kuda, apapun itu, biayanya dari mana yang terbesar? Ya dari ini. Mereka itu dibelangkan itu taruhan, termasuk bukan hanya bola di kita, karena itu nyontoh dari luar juga yang besar-besar itu main judi gitu ya, dibiayai oleh judi. Maka tidak mungkin itu bisa dihapuskan karena manfaatnya dianggap ada manfaatnya. Kemudian yang keempat, ini maka menunjukkan nih kalau ada manfaatnya, tentu pasti nggak akan serius dalam menindak kejahatan ini, gitu ya. Karena tadi masih ada manfaatnya. Jadi akhirnya setengah hati, kalaupun ada, ya dipilih-pilih. Paling yang ditangkap itu adalah yang kecil-kecil. Kayak ibu nangkep kebon gitu ya, nangkep apa lagi? Kalau ikan yang paling kecil itu apa Bu? Ya itulah cara ya Bu ya. Burayaknya gitu ya. Nah yang begitunya ditangkap. Kalau yang gede mah manfaat, maka akan terus berjalan. Nah dibuktikan dengan apa? Kok ibu sembarangan aja ngomong, dianggap bahwa ini akan terus aja berlanjut ya, tidak serius untuk menindak judi ini. Tadi juga sudah disampaikan sebenarnya ya. Tahun 2024 ini terjadi peningkatannya berapa? 29,4%. Uang judi itu dari sebesar berapa triliun tuh? 327 triliun, akhirnya sampai ke 428. Berarti ini hasil dari data ya Bu. Berarti baru sampai Mei peningkatannya itu udah 100 triliun, bayangkan itu uangnya. Kalau kita punya 100 triliun bisa ngapain aja Bu? Wow, ini kampung Cipayung udah sejahtera semua lah. Ya kan? Gak bakalan ada yang minta-minta 100 triliun dalam jangka waktu cuma baru sampai Mei peningkatannya itu. Maka ini yang menunjukkan bahwa nggak serius. Harusnya kan kalau memang ada penindakan serius, menurun atau naik Bu? Menurun. Tapi ini kok malah terjadi peningkatan. Jadi judi ini terus, transaksi judi ini terus ya. Bahkan disebutkan 400 juta transaksi judi ditemukan. Jadi banyak banget, 400 juta transaksi, bukan uangnya ya Bu,
Kalau uangnya tadi sampai Mei itu 428 triliun. Itu yang kedata. Yang nggak kedatanya pasti lebih banyak lagi gitu ya. Maka kalau begitu, ternyata kita nggak bisa tuh ngandelin hukum yang ada saat ini. Karena ternyata semakin marak, makanya berkaitan tadi ke kriminalitas, kejahatan makin meningkat, keluarga terjadi perceraian, kan sampai tadi berani ngebunuh gara-gara judi, gitu ya, semakin meningkat, perselingkuhan di mana-mana itu gara-gara judi itu pasangannya. Jadi nggak akan pernah berhenti. Maka kita coba lihat sebenarnya bagaimana kalau di dalam Islam. Nah ini yang tadi saya bilang jarang dibahas gitu ya, judi ini, sehingga kita semua paham, sehingga kita itu tidak mau dekat-dekat dengan judi. Nih, bagaimana judi menurut Islam? Kalau ibu-ibu yang ibu-ibu pahami, judi itu bagaimana? Halal apa haram? Haram ya Bu ya. Seperti haramnya apa tuh? Haramnya khamar, kan tadi di Al-Quran gitu ya, sebagaimana haramnya minum khamar, sebagaimana haramnya berkorban untuk sesembahan berhala gitu ya, sebagaimana juga haramnya ngundi nasib. Pada sekarang ngundi nasib ada nggak Bu? Itu di TV suka ditanya tuh, bagaimana nasib 2024? Si anu mati, si anu mati, si anu bercerai, si anu itu, terus ibu dengerin, padahal ibu nggak kenal, diomongin itu orang itu, udah diramal katanya, itu ngundi nasib. Nah kita, kalau di dalam bahasa Arabnya ya Bu, di dalam fikih dikatakan judi ini apa? Kullu la'bin, setiap permainan, yastaritu fihi, yang disyaratkan di dalamnya permainan, tapi ada syaratnya apa? Ayyahudal ghalibu, adanya si pemenang itu mengambil, gitu ya, mengambil apa? Mengambil harta al-maghlub alaihi, kepada yang kalah. Jadi supaya ibu-ibu paham dulu definisi judi itu, setiap permainan yang di situ kemudian ada taruhannya, kemudian nanti si pemenang akan mengambil si taruhan itu dari yang kalah. Jadi berarti apapun yang ibu lakukan, kalau di situ ada taruhannya bisa uang, bisa barang, atau juga bisa apapun, pokoknya ada taruhannya. Kalau kamu nanti menang, dapat ini, dapat kerudung, misalnya karena ini ibu majlis taklim, maka judinya judi syariah, jadi kerudung, tapi bayar dulu semua, ngeluarin uang, gitu ya. Di situ ada kerudungnya. Kemudian, teruslah jawab, gitu ya, atau pilih. Nah, ada hanya satu yang menang. Ketika ada yang menang, maka si kerudung itu kemudian diambil. Jadi ada taruhannya. Taruhannya apa? Kerudung, gitu ya. Itu, tapi semuanya itu mengeluarkan uang. Berarti setiap permainan yang disyaratkan di situnya ada taruhan, kemudian nanti si pemenang mengambil kepada yang kalah, ya, diambil. Nah ini itu secara definisinya. Kemudian bagaimana kalau judi online, ada definisinya enggak, gitu ya? Sama aja, karena sebenarnya itu bentuknya judi, mau online mau offline, ketika terpenuhi tadi sesuai dengan definisi judi itu, atau di dalam bahasa fikihnya judi itu kan al-maisir, ya kan, seperti tadi yang dibaca surat Al-Maidah ayat 90, al-maisir atau kimar, al-kimar, itu judi itu. Jadi baik secara offline ataupun secara online. Offline itu tadi ketemu ya, main apalah gitu ya, pakai ada taruhannya, ataupun online itu disebut judi, gitu ya. Nah, bagaimana hukumnya? Nih, kita lihat di dalam surat Al-Maidah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar itu minum alkohol, wal maisiru wal ansabu,
Kemudian wal azlamu rijsun, kata Allah. Sesungguhnya minum khamar, main judi, kemudian tadi berkorban untuk sesembahan, azlam, ngundi nasib dengan menggunakan panah. Nah, suka ada tuh permainan-permainan pakai panah. Nah, gitu ya. Itu ngundi nasib pakai panah, kata Allah, rijsun, itu kotoran, najis. Min amal syaitan, itu perbuatan syaitan. Jadi jelas Allah udah mengatakan itu kotoran, itu najis, dan itu perbuatan syaitan. Berarti kalau ada yang melakukan itu, dia siapa berarti? Ya minimalnya temannya ya. Temannya siapa? Syaitan, karena itu perbuatan syaitan. Jadi sangat tegas kalau ibu-ibu belajar usul fikih, ada kalimat innamal khamru, kemudian wal maisiru, itu menunjukkan sesungguhnya, udah diperkuat kata Allah, sesungguhnya khamr, maisir, judi, kemudian ansab, azlam, itu rijsun, kotoran, najis. Kira-kira kalau ibu-ibu melihat kotoran, mau diambil pakai tangan kotor, tangan kosong, atau pakai apa bu? Misalnya ada kotoran ayam deh di depan rumah ibu, pasti pakai alat ya bu. Nggak ada yang kata ibu tadi lucu banget gitu kan? Ih, anget-angetnya kayaknya enak banget. Ada nggak yang bilang itu? Ada nggak? Ih, anget-anget kuku katanya kan gitu. Makanya suka sering dikatakan kalau ngaji itu jangan anget-anget tai ayam, gitu kan? Nah sebenarnya ibu kudunya tersinggung tuh. Enggak, saya mau bukan tai ayam tuh, kenceng gitu. Jadi lanjut ke sini. Rijsun itu bu, kotoran, najis. Allah sudah menjelaskan itu. Nah ini seharusnya dipahami oleh semua, bahwa maisir, judi itu kotoran najis yang Allah membencinya. Karena apa? Di situ indikasinya Allah membencinya. Disebutkan itu adalah min amali syaitan, perbuatan setan, aktivitas setan. Jadi ibu nggak salah kalau ada yang main judi, ibu bilang, hei teman setan. Gitu ya, karena Allah yang mengatakan itu. Maka perintahnya apa? Kemudian selanjutnya, fajtanibuhu, kata Allah, maka jauhilah. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Nah di situ ada Allah menyatakan kebenciannya dengan kalimatnya, tetapi di akhirnya Allah menunjukkan keberuntungan kalau kalian menjauhi. Gitu. Ya, lanjut aja itunya. Ini. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, yang bisa kemudian menjaga kita masyarakat gitu ya, menjauhi perbuatan judi itu harus ada 3 pilar di sini sebutkan. Harus ada 3 tiang yang membuat itu judi itu nanti akan hilang dan tidak lagi digunakan, dipakai. Yaitu yang pertama, ketakwaan individu. Jadi kalau semua nih, biasanya kan di majelis taklim bu yang ngaji, nenek-nenek apa anak muda? Nenek-nenek ya bu, yang duduknya aja udah senderan, kakinya udah selonjoran, ya. Maka di sini juga bisa jadi bilang waktu diundang sama Ustazah Is, bu datang ada pengajian, temanya jodoh, bisa jadi ada di pikirannya gini, emang gue cocok ngebahas jodoh, jalan aja udah budi gobet gitu kan, bahas itu. Tapi makanya bukan hanya nenek-nenek, bukan hanya yang muda, tapi seluruhnya itu harus ada ketakwaan individu. Berarti kudu ngaji supaya paham, supaya jadi orang bertakwa itu kira-kira simsalabim nggak bu? Kata ibu teh nggak perlu ngaji, gue mah dari dulu udah nggak perlu hadir di majelis taklim, nggak perlu, apalagi hadir hari Minggu begini enakan jalan-jalan. Kalau semua begitu, nggak bakalan ada yang belajar Islam. Padahal kita itu seorang muslim tapi anti ke majelis taklim, maka nggak muncul tuh ketakwaan individu. Boro-boro takwa, ngerti juga kagak, ya kan bu? Makanya anak-anak sekarang hati-hati tuh bu, anak-anak kita, generasi muda sekarang. Makanya wajar di Depok ini luar biasa, bedanya tinggi, terus kejahatannya tinggi, segala macam termasuk judinya tinggi. Karena apa?
Bisa jadi di keluarga juga tidak ada pendidikan, orang tua nyerahin ke sekolah, padahal anaknya nggak pergi ke sekolah, ya kan? Dari rumah mau pakai seragam, tapi ternyata nggak nyampe ke sekolah. Kata ibu-ibu, nyampe kok, anak saya mah dianterin sampai ke kelas, tapi ternyata dapat nggak ilmu Islam? Dapat nggak tentang Islam? Enggak. Kalaupun dapat, sepengalaman kita ya Bu, belajar agama di sekolah itu kan diawali dengan wudhu, diakhiri dengan sholat. Itu SD. SMP belajar lagi agama, balik lagi diawali dengan wudhu, diakhiri dengan sholat. SMA begitu juga, perguruan tinggi gitu juga, nyampe nggak ke syariat Islam yang lainnya? Enggak ya Bu. Makanya kita beruntung masih sekarang usia segini masih aktif di majelis taklim, sehingga untuk memunculkan ketakwaan individu ini. Kemudian yang kedua, ketakwaan masyarakat. Ada pilar yang kedua tadi, masyarakat nih. Nggak cukup Bu kalau takwa individu aja. Contohnya gini, kata ibu-ibu, tenang, saya mengaji, anak-anak juga diajarin Islam, benar, rutin, pokoknya dicek gitu ya. Tapi ternyata begitu keluar rumah, buka pintu, masyarakatnya hobi judi. Kira-kira apa? Ikutan. Karena menurut data Bu, jadi anak-anak itu ikut, termasuk tadi anggota dewan, jadi melakukan, karena memang lingkungannya mendukung. Ini pada main juga. Jadi kalau ketakwaan individu saja bakal kena nih, gitu ya. Maka harus ada kontrol dari masyarakat. Jadi masyarakat juga harus tahu kalau individu-individu tadi udah bertakwa, maka kalau ada yang melakukan judi atau melakukan kejahatan yang lainnya pun, gitu ya, akan mengatakan itu nggak boleh loh, itu haram. Itu nanti dimasukkan ke dalam neraka minimal gitu ya. Jadi tahu, ngerti. Jadi nggak begini, lihat yang judi biarin aja. Bukan keluarga gue kok, bukan keluarga saya, itu mah tetangga, biarin aja gitu ya. Nggak begitu. Jadi harus ada tuh kontrol masyarakat sehingga tidak berani melakukan. Kayak dulu kan, dari dulu juga judi udah ada, tapi malu-malu kan, sembunyi-sembunyi di tempat yang sepi, di tempat yang gelap, kemudian diem-dieman. Nah sekarang enggak. Nah ini kontrol masyarakat, pilar yang kedua. Kemudian yang ketiga yang paling penting sebenarnya, negara yang menerapkan hukum, yaitu hukum Islam. Karena kita sebagai seorang muslim tentu saja harus hukumnya hukum Islam. Saat ini negara nerapin hukum Islam enggak? Nerapin enggak Bu? Nerapin hukum Islam enggak? Enggak. Sepakat ya Bu? Berarti negara ini enggak menerapkan hukum Islam. Makanya wajar kejahatan merajalela. Bukan hanya judi, banyak kejahatan kalau dibahas satu persatu banyak. Jadi tidak diterapkan hukum Islam. Maka berarti nih, kalau kita lihat nih, di dalam Islam itu jelas Bu, kalau ada yang melakukan judi itu hukumannya ditakjir. Takjir itu apa? Jadi hukuman yang itu batasannya itu tidak ditetapkan oleh Allah. Kalau seperti hudud itu ada batasannya, Allah menetapkan gitu ya. Jinayat juga. Tapi takjir itu nggak dibatasi, tetapi nanti tergantung pemimpin negara itu yang akan menetapkan. Tapi bisa jadi ini tadi dari 40 cambukan itu bisa jadi sampai 100 cambukan karena dilihat dari perbuatannya. Kemudian juga negara itu kan gampang Bu, tinggal ngeblokir aja. Kalau sekarang yang marak judi online kan tinggal diblokir aja ya Bu. Kalau kita kan nggak bisa. Kalaupun kita sama anak kita nggak boleh nonton ini terus kita blokir, tapi nanti muncul lagi kan ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan. Itu situs-situs online untuk bermain judi. Tapi negara gampang banget untuk matiin itu. Yang terjadi sekarang kan enggak, malah bilang menterinya katanya sulit. Polisi yang bagian ini judinya juga bilang katanya sulit. Karena tunggu lagi. Bagi negara kalau memang serius, setiap tunggu matiin, maka nggak akan marah. Nah, yang ini yang tidak dilakukan, gitu ya. Jadi negara itu harusnya bisa memblokir, kemudian ya internet gampang, gitu ya. Nah, maka ibu-ibu rahimakumullah ini ujungnya.
Jadi kalau dengan hukum yang bukan Islam itu tidak bisa menyelesaikan kejahatan termasuk judi ini, jadi harusnya pakai hukum apa, Bu? Pakai hukum apa? Kalau ini hukum sekarang itu kan yang bikin itu undang-undangnya siapa? Manusia kan? Yang ada perwakilan itu di sana, dia bikin undang-undang, dia buatan manusia. Seperti tadi Ustaz Dadia itu sudah jelaskan. Dulu itu adalah judi itu dari zaman POC udah ada. Itu dibawa tuh dari sana main judi itu. Terus berlanjut, bahkan ada undang-undangnya. Karena tadi apa? Karena negeri ini tidak menerapkan syariat Islam. Jadi susah untuk memberantas itu. Nggak pakai hukum Allah. Maka yang bisa menyelesaikan ini akan terwujud, seluruh kejahatan itu akan hilang kalau pakai hukum Islam. Jadi negerinya menerapkan seluruh syariat Islam. Bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji aja yang diatur, tetapi seluruh perbuatan manusia ini, karena memang ada aturannya di dalam Islam, udah diatur. Maka itu yang disebut di dalam surat Al-Baqarah, perintahnya kan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, menyeluruh, nggak boleh pilih-pilih. Kalau haji diurusin, nggak ada. Judi juga ada duduknya, jadi enggak dihilangkan karena itu padahal dilarang oleh Allah, gitu ya. Jadi ini syariat Islam harus sesuai dengan syariat Islam, gitu ya. Sampai di situ. Nah, insya Allah nanti ibu-ibu tadi udah pada pesen aja, Bu jangan kepanjangan, biar nanti ada tanya jawab. Saya tandain kalau nggak ada yang nanya ya. Tadi HP gagal. Terus apa lagi yang gagal, Bu? Nggak jadi ditanya apa lagi? Ya udah itu aja. Nanti pokoknya dari panitia ada door prize ya, Bu. Bagi yang nanya, Bu. Gimana kalau yang nanya semuanya panitianya ngutang? Salah itu dulu ya, Bu. Nanti lebih diperdalami ditanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.